Untuk memantau perkembangan pasca penangkapan Joko Chandra, kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Akbar Prabowo yang berada di Barreskrim Polri pagi hari ini. Selamat pagi Akbar, setelah ditangkap di Malaysia lalu tiba di Jakarta tadi malam, di mana sebenarnya keberadaan Joko Chandra pada hari ini? Timothy dan juga saudara, keberadaan Joko Chandra bisa kami sampaikan kepada Anda, kemungkinan besar berada masih di kantor Barreskrim Polri sebelum nantinya akan diserahkan ke Kejaksaan Agung. Seperti yang sudah Anda ketahui bahwa penangkapan atau penjemputan dari Joko Chandra ini terjadi di Malaysia, di Kuala Lumpur. Kabar Reskrim Polri langsung menjemput Joko Chandra di tempat persembunyiannya, kemudian dibawa ke Indonesia, mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma pada hari Kamis malam atau tadi malam. Kemudian Joko Chandra melalui atau mengikuti serangkaian tes kesehatan karena saat ia melarikan diri atau buron ke Malaysia, ia menyatakan bahwa ada masalah kesehatan pada dirinya. Maka dilakukan tes kesehatan kepada Joko Chandra dan dinyatakan sehat. Kemudian dibawa oleh penyidik Barreskrim Polri ke kantor Barreskrim Polri untuk dilakukan pemberkasan. Timothy. Lalu apakah rencananya Joko Chandra akan langsung menjalani pemeriksaan hari ini juga? Ini yang masih kita tunggu, tunggu informasi dari Barreskrim Polri karena seperti yang kita tahu hari ini adalah Hari Raya Idul Adha, ini merupakan tanggal merah. Apakah ini akan berpengaruh terhadap pemeriksaan dari Joko Chandra? Apakah Joko Chandra akan diperiksa oleh Mabes Polri atau Barreskrim Polri pada hari ini atau akan dilakukan pada keesokan hari karena mengingat ini merupakan hari tanggal merah atau hari libur nasional. Namun demikian kami masih memantau perkembangan di kantor Barreskrim Polri pagi hari ini masih tampak sepi, belum ada aktivitas yang menentu atau aktivitas yang signifikan terkait dengan pemeriksaan Joko Chandra. Timothy. Ya. Akbar, Joko Chandra ini kan sebenarnya kita tahu adalah terpidana, tapi apakah sudah dibicarakan juga terkait dengan Joko Chandra, apakah masih akan harus menyelesaikan atau polisi akan menyelesaikan terlebih dahulu perkara-perkara yang baru seperti pemalsuan surat dan lain-lain, atau akan langsung diserahkan pada kejaksaan untuk mengeksekusi hukuman yang seharusnya dia jalani? Ini juga yang jadi pertanyaan karena Joko Chandra diketahui memalsukan atau lebih tepatnya menyalahgunakan sejumlah dokumen yang ia kemudian pakai untuk melarikan diri ke Malaysia melalui Pontianak. Beberapa orang yang terlibat di dalamnya sudah dijadikan tersangka, diantaranya adalah Brigjen Prasetyo yang mengeluarkan surat jalan agar Joko Chandra bisa berpindah dari Jakarta menuju ke Pontianak, kemudian juga kuasa hukum dari Joko Chandra, Anita Kolopaking juga telah ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan surat jalan atau diduga mendukung Joko Chandra untuk melarikan diri atau kabur ke negara lain meskipun tahu bahwa Joko Chandra berada di Indonesia pada saat itu. Ini kasus yang sudah ditangani oleh kepolisian. Apakah Joko Chandra akan juga diproses terlebih dahulu kasusnya terkait dengan surat-surat ini di Barreskrim Polri? Hal ini yang kemudian nanti akan kita pantau lebih lanjut, Timothy. Lalu mungkin satu hal yang menarik perhatian masyarakat adalah bagaimana Joko Chandra ini berhasil dibawa kembali ke Indonesia dan ditangkap di Malaysia sebenarnya karena kerjasama polis to polis itu. Apakah dari kepolisian sendiri sudah menjelaskan seperti apa sebenarnya bentuk kerjasama polis to polis sehingga akhirnya bisa membawa pulang buronan 11 tahun Joko Chandra ini kembali ke Indonesia? Yang kami ketahui adalah ketika Kepolisian Republik Indonesia mengetahui keberadaan Joko Chandra di Malaysia, Kepolisian Republik Indonesia atau Polri langsung menyurati Polisi Diraja Malaysia atau PDRM untuk melakukan koordinasi penangkapan dari Joko Chandra. Kabar Reskrim seperti yang tadi saya sebutkan menjemput langsung atau menangkap langsung Joko Chandra yang berada di Malaysia, namun proses detailnya tidak diungkapkan oleh kepolisian dan Menko Polhukam sendiri menyetujui mengapa kepolisian tidak mengungkapkan secara detail proses penangkapan dari Joko Chandra ini. Dan yang kita ketahui hanyalah kerjasama polis to polis atau antar institusi kepolisian ini berjalan dengan mulus selama 2 pekan, kemudian pengintaian dan juga penangkapan berjalan dengan lancar hingga akhirnya Joko Chandra ditangkap dan dibawa ke Indonesia dan mendarat di Halim Perdana Kusuma pada hari Kamis malam. Timothy.
Baik, terima kasih Akbar Prabowo melaporkan dari kantor Barreskrim dan kita akan tunggu bagaimana kelanjutan dari pemeriksaan maupun eksekusi vonis dari Joko Chandra ini ke depannya.